Sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Matikan ponsel atau aktifkan mode hening maupun getar agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Pusatkan hati dan pikiran untuk merespon pujian penyembahan dan untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan di gedung gereja dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Kantong persembahan akan dijalankan setelah penyampaian firman Tuhan. Jemaat pun dapat memberikan persembahan melalui metode transfer ke rekening milik gereja berikut ini atau dengan scan barcode kris berikut ini. Nama Tuhan, shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat, amin. Tengok yang ada di samping, lihat apakah dia bersuka cita, saudara. Katakan Tuhan baik bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah ada di hari terakhir di bulan Agustus. Tuhan baik, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini dimanapun Anda duduk saat ini, Anda berdiri. Percaya bahwa Tuhan ada di rumahnya, di tempat ini, di dalam hidup kita. Saudara percaya, amin. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur, berterima kasih untuk semua yang baik Tuhan selalu anugerahkan. Terima kasih untuk minggu yang baru di hari terakhir di bulan Agustus. Kami naikkan ucapan syukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semuanya karena Engkau mengasihi kami. Dan kami percaya ada rencana indah-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan di rumah-Mu kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan Kau hadir dan melawat kami semua. Kau menyembuhkan yang sakit, Kau menghibur yang bersusah hati. Engkau Allah penolong kami, Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini kami bawa pujian syukur dari hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini, kami tahbiskan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Ini hati kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga
kerinduan di hati kami Tuhan. Katakan pada Tuhan, ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang
rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan yang layak terima sembah kami. Menyanjungmu, kami tersungkur di hadapan-Mu.
kekuatan kami hanya bersamamu Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu, menyembahmu Kau Tuhan, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Hanya di hadiratmu Tuhan, Kaulah kebahagiaan kami. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, sambil angkat tangan di hadapan Tuhan bersyukur. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, pujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu Tuhan, bahagiaku penuh menyembahmu Tuhan. Kami mau terus memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu bahagiaku, di hadiratmu Tuhan, bahagiaku di hadiratmu ya, bahagiaku penuh. Tepuk tangan bagi Tuhan, kita berikan sukacita. Haleluya. Saudara tengok sekali lagi yang ada di samping, kasih tos, katakan Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Biar bumi akan berlalu, nyanyikan. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Percaya saudara, amin. Tak
Yesus. Saya cinta Yesus. Nyanyikan. Yesus cinta. Yesus cinta. Sekali lagi dengan kuat saudara. Mari menari bagi Tuhan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Nyanyikan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta saya. Haleluya. Thank you. Saudara boleh lihat kiri kananmu, katakan, Tuhan Yesus cinta kamu. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita aman di dalam Dia. Katakan amin. Hey. Saudara beri tepuk tangan bagi Dia. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia dan selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan amin. Bahwa Tuhan juga gunung batu, Dia gunung batu kita. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia dan selamatku.
Dengan iman katakan, Yesus Raja. haleluya. Yang kami tinggikan Tuhan. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau diagungkan di tempat ini Tuhan. Amin, amin. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit, haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan yang kami cintai, yang kami kasih, yang kami hormati, yang berdiam di dalam kami. Biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Bicaralah ya Bapa, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Sehingga Kau akan berbicara Tuhan dengan jelas kepada kami pada pagi ini. Urapan-Mu turun bagi hamba-Mu dan kami sekalian. Hamba-Nya mau tinggikan nama Yesus. Karena kalau nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Thank you Holy Spirit. Kami mau sambut firman-Mu pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Ibu Bapak? Semua baik. Puji Tuhan, senang sekali boleh ada di sini. Merupakan suatu kehormatan boleh melayani saudara sekalian. Terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Leni Matoke berikan kesempatan melayani. Suatu kehormatan dan juga Pastor Edo. Praise the Lord.
Baik, hari ini, pagi ini saya ingin berbicara kepada saudara sekalian tentang kemerdekaan untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara percaya kalau kita ada pada pagi hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalau orang bertanya apa itu anugerah, kita jawab kasih karunia. Apa itu kasih karunia, kita jawab anugerah. Karena kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Dan Tuhan katakan kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang kita akan lihat pada pagi hari ini. Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 9. Dan juga kita akan melihat dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi dalam Efesus pasal yang ketiga saya bacakan dulu buat ibu bapak saudara. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan ayat-ayat seterusnya. Tapi Paulus saudaraku dia katakan paling hina di antara segala orang kudus. Dia adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi dia merendahkan hatinya. Lalu dia katakan dia adalah rasul paling hina. Tapi telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk beritakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk merendahkan hati kita, saudaraku. Dan mengatakan bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara untuk kerajaan Allah, semua hanya anugerah Tuhan. Siapa itu Paulus? Kita tahu bagaimana Rasul Paulus pada saat namanya masih Saulus, saudara. Dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya pada saat itu. Dalam perjalanannya ke Damsyik tiba-tiba dia dapatkan suatu penglihatan untuk berbicara kepada dia. Vision membuat dia akhirnya jatuh dan dia menjadi buta, gak bisa melihat. Suara itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu siapakah engkau? Dan suara itu berkata bahwa akulah Yesus Kristus Tuhan yang kau aniaya itu. Dan saudara tahu bagaimana kisahnya setelah itu. Dia pergi, saudaraku, dituntun. Lalu ada Ananias datang, diberikan Tuhan juga penglihatan untuk datang berdoa buat Saulus. Dan akhirnya saudaraku, dia bisa melihat kembali. Tapi dia dalam perjumpaan bertemu dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara sekalian bahwa memang kuasa daripada kasih karunia membukakan mata rohani kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 kita melihat ayat ini. Apa yang coba Tuhan berbicara kepada kita. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Paulus katakan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Haleluya. Coba saudara bilang, jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus bilang begini, supaya dia jangan meninggikan diri. Saya suka dengan ayat ini saudara. Karena dia bilang supaya aku jangan menyombongkan diri. Supaya jangan aku merasa besar, merasa mampu sendiri. Karena pernyataan yang luar biasa itu. Apa pernyataan yang luar biasa? Dia juga dapat vision dari Tuhan. Ayat 1 sampai 6 saudara bisa baca sendiri di rumah. Ini adalah bagaimana Tuhan datang kepada Paulus untuk menerima semua saudaraku visi yang daripada Tuhan, penglihatan daripada Tuhan untuk dia diangkat naik ke sorga. Supaya dia jangan meninggikan diri dengan semua hal yang luar biasa itu. Aku diberi duri dalam dagingku. Yang menggocoh dia. Apa duri dalam daging Rasul Paulus?
Kalau saudara baca di Galatia pasal yang keempat, ada sakit di dalam diri Paulus. Dan kemarin saya ingat suami saya masih menyinggung bahwa kemungkinan dia sakit, namanya sakit ayan. Saudara tahu sakit ayan? Keluar busa di mulut, menggelepar-gelepar. Saya ingat sekali saya itu sekolah di Makassar, saudara, waktu saya SMP Raja Wali. Ada teman saya kena sakit epilepsi atau sakit ayan ini. Dan itu sering terjadi, sering kambuh. Jadi saya bisa lihat dengan mata saya bagaimana kalau dia kena itu. Lalu kita semua bawa dia ke ruangan guru. Dan sangat menyedihkan karena dia langsung harus pingsan, saudara. Nggak sadarkan diri. Saya bayangkan kalau misalnya Paulus disuruh ke depan untuk melayani firman Tuhan. Tiba-tiba dia kena sakit ayan itu. Dia menggelepar-gelepar, keluar busa di mulutnya. Lalu orang bilang, wow, tidakkah bisa dia disembuhkan Tuhan? Jadi itu Paulus minta pada Tuhan. Supaya duri dalam dagingnya ini diambil Tuhan. Lalu dia katakan, supaya apa? Aku jangan meninggikan diri. Kadang-kadang ada hal-hal dalam kehidupan kita yang Tuhan taruh, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung pada kemampuan kita lagi. Tapi kita hanya bergantung 100% pada kemampuan Tuhan. Bukan 90%, bukan 99.9, tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kita katakan bahwa kita bisa, kita sanggup, kita pintar, kita punya fasilitas dan lain sebagainya. Tapi jawabnya Tuhan, enough, my grace is sufficient for you. Anugerahku cukup buatmu. Sebab waktu dalam kelemahan, kuasaku jadi sempurna. Lalu dia bilang gini, aku senang dan rela di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Bukan karena kebodohan. Bukan karena dosa yang berulang-ulang kali. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa, oh ada anugerah Tuhan. Bukan. Tapi dikatakan di sini, semua dalam penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Karena dia. Karena melayani dia. Karena memberikan yang terbaik buat dia. Kita mengalami banyak tantangan, banyak ujian karena Kristus. Karena waktu aku lemah, maka aku kuat. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini Tuhan memberikan kekuatan yang double porsi. Kekuatan yang Tuhan berikan dari dalam kita. Itulah anugerah Tuhan. Apa itu sekali lagi kasih karunia? Pemberian cuma-cuma pada yang tidak layak menerimanya. Saya ulang lagi dengan awal saya katakan kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Di mana gak mampu lagi kita lakukan dengan kemampuan kita. Dan Tuhan katakan kasih karuniaku cukup bagimu. Kenapa kita memerlukannya? Karena hidup ini gak dapat ditebak. Kita gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita 1 minggu yang akan datang. 3 hari yang akan datang. Besok bahkan keluar dari gereja ini. Kita gak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya rancangan Tuhan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk berikan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan bahwa kita semua terbatas kemampuan kita, kepandaian kita. Kalau saudara pernah mendengar ada satu keluarga yang naik pesawat Air India dari Ahmedabad menuju ke London. Seorang bapak ini sudah mempersiapkan istri dan anak-anaknya untuk pindah ke London. Mereka naik pesawat dengan penuh sukacita. Bersama dengan 3 orang anaknya. Saudara, mereka pikir mereka punya masa depan yang gilang gemilang di Inggris nanti. Tapi waktu pesawat itu take off, tiba-tiba pesawat itu crash. Mereka gak sampai di London. Mereka pergi untuk selama-lamanya. Impian mereka pudar. Ini yang saya katakan hidup gak bisa
ditebak. Saudara, kadangkala juga kasih karunia Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita mungkin gak adil. Kenapa, saudara? Kalau saudara baca Matius pasal yang ke-20, saya gak punya waktu untuk buka ayat ini. Di mana pekerja-pekerja kebun anggur itu, mereka mendapatkan 1 dinar 1 hari. Iya enggak, saudara? Mereka kerja jam 9, jam 3, jam 12, jam 5, dapat 1 dinar. Lalu dia bilang, kenapa dapat 1 dinar? Saya kerja capek-capek, panas terik. Tapi yang jam 5 juga dapat 1 dinar. Tapi dikatakan bahwa bukankah kita sudah punya perjanjian 1 hari 1 dinar. Lalu dikatakan di situ, barang siapa yang terdahulu akan terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Saya suka ayat ini karena memberikan warning buat kita. Bahwa di dalam kehidupan kita, saudaraku, kesetiaan kepada Tuhan itu diperlukan. Dan kesetiaan hanya dilandasi dengan anugerah Tuhan. Kadangkala enggak adil, saudara. Saya mau bilang begini, saya yang berdiri depan melayani firman Tuhan. Sama orang yang pertama kali buka pintu gereja untuk kita datang duduk dan menikmati hadirat Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Saya mau bilang begini, upahnya sama. Karena kenapa? Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat kesetiaan kita. Tuhan lihat penyerahan kita. Dan Tuhan lihat ketulusan hati kita. Tuhan lihat motivasi hati kita yang bersih, yang benar di hadapan Tuhan. Sometimes the grace of God is unfair. But that's the grace of God. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita butuh anugerah Tuhan? Karena di dunia ini kebencian merupakan hal yang normal. Tapi pengampunan tidak normal, saudara. Oh, mata ganti mata, gigi ganti gigi. I love you because you love me. Aku memberikan kepada engkau sesuatu karena engkau memberikan kepadaku sesuatu. Saudara, apa yang Alkitab katakan? Kita perlu terus untuk mempunyai damai sejahtera Tuhan. Dikuasai oleh semua karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15, saya mau untuk kita lihat ayat ini. Apa yang Alkitab katakan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara. Alkitab katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Coba ibu bapak saudara baca ayat 15. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, hidup damai dengan hidup dalam kekudusan satu level. Nggak bisa kita bilang gini, oh saya hidup dalam kekudusan saja. Tapi kita nggak berdamai dengan mertua kita, kita nggak berdamai dengan suami kita, kita nggak berdamai dengan tetangga kita. Nggak bisa saudara, ini berjalan bersama-sama, berusahalah. Saya percaya bahwa hidup damai saudara, itu usaha, ada effort yang kita perlu kerjakan. Berusaha dan kejar kekudusan. Sebab apa? Tanpa kekudusan nggak seorang pun akan melihat Tuhan. Jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari anugerah Tuhan, kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Rupanya akar pahit dalam hati kita, saudaraku, itu bisa mencemarkan bukan hanya diri kita, tapi mencemarkan orang-orang di sekitar kita. Ya enggak saudara? Kalau ada sesuatu dalam hati kita, kita bilang begini, waduh enggak beres nih orang nih. Kita sebut nama orang tersebut. Orang yang ada di sekitar kita, saudara, mendengarkan akan hal itu. Dan gak ada apa-apanya dan mereka itu bisa mencemari hatinya juga. Lalu bertemu dengan orang tersebut, mulai saudaraku pola pikirnya berubah. Sebab itu Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita perlu berusaha hidup damai dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Hidup bersama-sama. Saya percaya bahwa mengampuni dalam kehidupan kita itu keputusan yang harus kita buat. Waktu kita putuskan mengampuni, ada anugerah Tuhan turun buat kita. Ya,
putuskan aja untuk mengampuni. I decide to forgive. Udah, gak usah melankolis, gak usah pakai perasaan-perasaan lagi yang lain. Udah, putusin aja. Dan waktu kita putuskan saudara, ini yang saya mau bilang buat ibu bapak saudara. Ada anugerahnya Tuhan, ada kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan kita. Sebab itu saya terlalu percaya bahwa kita semua orang yang hidup di dalam Tuhan dapat mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Amin. Iya. Mengalami kebebasan dalam Tuhan. Saya nggak suka saudaraku saya berkhotbah di depan bahwa kita perlu hidup damai, tapi ada sesuatu dalam hati saya terhadap orang lain. No, atau ada dari hati orang lain terhadap saya. Makanya saya suka Petrus bilang gini, Tuhan berapa banyak kali aku mengampuni? 7 kali. Kenapa Petrus bilang 7 kali? Mungkin sudah 6 kali dia ampuni orang. Lalu dia tunggu jawaban Yesus. Kalau Yesus bilang 7 kali enough, haleluya, 7 is enough. Tapi enggak tuh. Yesus bilang apa? Enggak Petrus, 70 times 7. 490 kali mengampuni dalam 1 hari, dalam 1 persoalan. Artinya terus menerus kita lepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Dan ini kita bisa mengerjakannya karena apa? Ada kemampuan yang Tuhan berikan dalam kita. Karena Alkitab sendiri bilang ada kasih karunia Tuhan. Apalagi yang kita memerlukan kasih karunia Tuhan? Banyak hal saudaraku. Karena kita hadapi dosa yang bertubi-tubi, cobaan yang datang dari kekuatan yang kita rasa lebih besar daripada kekuatan kita. Semua persoalan datang, masalah datang, tantangan datang. Lalu kita pikir, wah overloaded nih. Aku udah gak sanggup, udah gak bisa. Saya suka katakan bahwa pencobaan apapun yang kita alami gak pernah lebih daripada kekuatan kita. Waktu kita mengalami itu, dicobai, dia berikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Karena kenapa saudaraku? Alkitab juga bilang bahwa semua saudara-saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bahwa kita perlu melawan saudaraku. Karena iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin saudara. Ayat sebelumnya katakan kita berikan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Ada dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Siapa di sini yang gak pernah khawatir dalam hidupnya? Ada enggak? Ada enggak di antara kita berjalan semua bahagia, padang yang rumput hijau. Kita ngalami banyak hal dalam hidup kita saudara. Sakit penyakit yang datang dalam kehidupan kita yang kita merasa kita gak mampu. Saya bulan Januari kemarin ibu bapak, kami pergi ke Israel. Di Israel baru saya tahu bahwa saya ada benjolan di payudara sebelah kiri saya. Yang dapat juga itu suami saya. Jadi di bulan Januari itu saya berdoa Tuhan buat mujizat buat saya. Saya pulang ke Melbourne bulan Februari. Saya pergi ke dokter. Dokter yang namanya GP kalau di Melbourne. Langganan saya sudah lebih kurang 13 tahun bersama dengan dia. Lalu dia bilang kamu pergi mamogram. Saya mamogram saudaraku. Saya dipanggil kembali lagi ke dokter. Baru sampai masuk ke pintu. Dokter bilang begini, bad news. Kabar buruk. Lalu pertanyaannya dengan saya, apakah ada dari keluargamu yang sakit kanker? Saya bilang enggak ada. Mungkin ibu saya waktu meninggal. Tapi setelah itu kita sudah enggak pay attention karena ibu saya langsung dikubur. Dia bilang ini tanda bahwa kamu ada kanker. Wah itu seperti bom yang jatuh saudara. Saya sering injili dokter ini, dia dari Mesir. Dia bilang dengan saya, I know you are a believer Ina. Kamu orang percaya. Dan saya katakan ya saya punya Tuhan Yesus. Selesai itu saya di-refer ke dokter spesialis. Singkatnya saya selesai dengan dokter. Saya ingat saya duduk di bangku yang hijau. Saya telepon suami saya. Karena saya datang sendiri ke dokter. Saya bilang sayang. Dokter bilang saya kena kanker. Suami saya bilang pulanglah kita bicara. Sambil saya bawa mobil saya bicara sama Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih.
Terima kasih buat apa yang saya dengar dari dokter. I just trust in you. Saya percaya padamu. Karena saya yakin bahwa apa yang saya alami tidak lebih daripada kekuatan saya. Sampai saudaraku di rumah, saya ngobrol dengan suami saya, kami berdoa bersama. Lalu saya pergi ke dokter spesialis. Dan dokter itu katakan, saya siap untuk operasi kamu harus dibiopsi. Saya biopsi, hasil dari biopsi, bawa kembali ke dokter. Dan tanggal yang ditentukan, saya operasi bulan April kemarin. Baru saudara. Baru sekitar 4 bulan yang lalu. Saya dioperasi. Saya cuma bilang begini, Tuhan beri saya kekuatan. Saya percaya operasi berjalan dengan lancar. Saya tahu Tuhan ada dengan saya. Tapi tolong beri saya damai masuk ke dalam rumah sakit. Dan ibu bapak saudara, saya begitu damai sekali. Tensi saya normal. Masuk ke dalam rumah sakit siap untuk dioperasi. Setelah itu selesai semua berjalan dengan baik. Dan doa saya, karena dokter bilang kita lihat kamu harus kemoterapi. Karena kamu punya cancer, early stage of cancer. Saya cuma berdoa, Tuhan jangan saya dikemo. Saya selalu berdoa, saya melihat ke langit, saya mulai dengan satu saya, Tuhan jangan saya radiasi. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi Tuhan jangan Tuhan. Akhirnya saudara, waktu ditentukan 1 minggu kemudian saya bertemu dengan dokter. Baru sampai di pintu saudaraku, ruangan dokter spesialis saya. Dia bilang gini, Marlina, this is good news. Wow, ini berita yang baik buat kamu. Hasil operasi kamu gak perlu di kemoterapi. Kankernya gone, kankernya hilang. Kamu sudah sembuh. Wow, saya nangis saudaraku. Saya bilang Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus baik. Saya diberi kesempatan berdoa buat dokter itu. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan yang gak bisa kita kerjakan, Dia dapat mengerjakannya. Setelah itu saya merasa hidup saya gak sama lagi. Pelayanan saya rasa gak sama lagi saudara. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya tahu itu hanya kuasa kasih karunia Tuhan. Saya bisa melewati akan hal itu. Saya percaya gini, kalau kami ditolong oleh Tuhan. Kalau Bapak Yan ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara berharap pada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan terjadi buat saudara. Kalau Tuhan tolong kita, Dia gak pernah tolong kita setengah-setengah. Dia tolong kita sepenuhnya. Saudaraku, dengan semua yang saya bagikan buat saudara ini. Kita perlu mengelola kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya akhiri dengan mengatakan ini. Kita perlu mengelola kasih karunia Tuhan. Ada ayat dalam firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayatnya ke-10. Saya ingin bacakan ini buat saudara. Saya enggak punya banyak waktu. 1 Petrus 4 ayatnya ke-10. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita perlu melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Saya percaya untuk hal ini saudaraku kita bertanggung jawab dengan gifting. Dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita saudaraku. Kita kerjakan. Jangan kita tanam di dalam tanah semua yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kita kembangkan itu. Kita bertanggung jawab. Jangan seperti yang diberikan 5, 2 saudaraku 1. Yang 1 menanamnya, yang 5 dan 2 puji Tuhan mengembangkannya. Kita perlu saudaraku untuk benar-benar menjadi pengurus yang baik. Dan kita dapat mengerjakannya itu dengan apa? Dengan kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita menjadi pengelola yang baik. Caranya kita mengelola kasih karunia Allah. Yaitu pertama, izinkan. Coba saudara katakan mengizinkan. Kasih karunia Allah itu bekerja dengan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Izinkan bekerja dengan sepenuhnya dalam hidup kita. Karena kenapa saudaraku? Kita menerima dengan cuma-cuma kasih karunia yang tanpa syarat itu. Kita harus memberikannya juga dengan cuma-cuma. Sebab itu kita izinkan kasih karunia Tuhan itu bekerja dengan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Saya ingin membacakan ada seorang namanya David Simon. Dia pastor, dia missionary, dia counselor. Dia katakan begini. Dia menulis sebuah buku namanya Healing for Damaged Emotion.
Menurut dia, bertahun-tahun dia sampai pada kesimpulan bahwa ada dua penyebab utama dari sebagian besar masalah emosi di antara orang Kristen. Kenapa orang Kristen gak mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya? Gak mengalami, saudaraku, kelepasan yang sepenuhnya. Karena pertama, kegagalan untuk mengerti, untuk menerima dan hidup dari pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan yang tanpa syarat itu. Gagal untuk menerima. Yang kedua, gagal untuk memberikan pengampunan, kasih karunia yang tanpa syarat itu kepada orang lain. Kenapa? Kita banyak baca, kita banyak dengar, kita percaya tentang teologi yang indah tentang kasih karunia. Tapi kita tidak menghidupinya. Semuanya itu belum menembus tingkat emosi kita. Saya percaya saudaraku hari ini Tuhan mau kasih karunia Tuhan yang kita terima tanpa syarat itu saudaraku. Dengan cuma-cuma saudaraku kita juga bagikan itu kepada orang lain. Karena kenapa saudaraku? Saya yakin bahwa kasih karunia Tuhan juga itu mendisiplinkan hidup kita. Saudara setuju? Kasih karunia Tuhan dia berikan buat kita itu disiplin hidup kita juga. Wow. Oke, satu ayat lagi. Titus pasal yang kedua. Saya bilang ayat terakhir tapi saya rasa kita harus baca ayat ini. Siapa yang putar ini jarum ya, jam cepat sekali ya. Ayat 11 sampai 17. Titus 2 ayat 11 sampai 17. Alkitab bilang begini, karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tapi apa yang dikatakan di sini? Kasih karunia mendidik kita ayat 12 saudaraku. Supaya kita tinggalkan kefasikan. Supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi juga. Supaya kita bisa hidup bijaksana, adil, beribadah. Saudara tahu arti kata beribadah? Artinya saudaraku Eusebia, yang artinya adalah godly, yang artinya adalah seperti Tuhan. Jadi kalau kita beribadah saudara, itu bukan kita hanya beribadah nyanyi, dengar firman, persembahan pulang, bukan. Tapi kita artinya godly, seperti Tuhan. Kalau ada orang bilang, dia seperti girly, seperti perempuan. Tapi kalau godly itu hidup kita saudaraku, menyatakan karakter Kristus, keserupaan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan meninggalkan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan duniawi. Seperti dalam 1 Yohanes 2 katakan, semua dalam dunia keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Dunia lenyap dengan keinginannya, tapi kita yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk kita tinggalkan semua keinginan-keinginan duniawi ini. Saya hamba Tuhan karena anugerah Tuhan. Saya bertobat umur 16 tahun. 30 tahun lebih saudara, 40 tahun. Usia saya 61 tahun sekarang ini. Sudah lebih 40 tahun saya kenal Yesus, hanya anugerah Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan tolong. Kalau ditanya apa ayat mas saya mau bilang gini, bahwa orang yang ikut Tuhan harus pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Tinggalkan keinginan duniawi ini. Meninggalkan saudaraku semua keinginan-keinginan kedagingan kita. Kita dapat mengerjakannya karena kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Terima anugerah Tuhan, embrace the grace of God. Dan saudara bisa berjalan dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Karena anugerah Tuhan ada bersama-sama dan saudara. Dan ada di dalam saudara. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin berdoa sebelum saya mengembalikannya. Terima kasih Bapa. Kalau ada ibu bapak saudara di tempat ini yang kau butuhkan anugerah Tuhan. Dengan semua yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Untuk kita melihat bahwa waktu aku lemah, aku kuat. Bapak hamba berdoa. Kalau saudara memerlukan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Buat umat-Mu Bapa, Engkau mengasihi mereka. Kami menerima kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat itu.
dengan cuma-cuma Tuhan. Dan kami mau memberikannya juga yang tanpa syarat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami banyak tantangan, soalan masalah. Kami percaya Engkau datang meneguhkan, menguatkan kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan daripada Tuhan turun dalam kehidupan kami. Kekuatan daripada Tuhan yang double porsi in the name of Jesus Christ. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya bahwa kuasa kesembuhan Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau sanggup Tuhan. Enggak ada yang enggak mungkin buat Tuhan. We rebuke all the sickness in the name of Jesus. We lose the power of healing by the stripe of Jesus Christ. Turun atas kami dalam nama Yesus. Dan kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Lebih daripada itu Bapa, Engkau mampukan kami. Dengan kasih karunia Tuhan mendisiplinkan kami Tuhan. Untuk meninggalkan kefasikan dan hidup dalam keduniawian. Untuk hidup kami berkenan kepada Tuhan. Supaya kami boleh menjadi sama serupa dengan karakter Kristus. Serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan dari depan sampai belakang. Tidak kecuali satu orang pun dalam ruangan ini. Hamba percaya yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang butuh pertolongan sudah dijawab oleh Tuhan. For you all the glory and the worship and praise Father God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati, katakan bersama. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua sangat-sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu yang diberkati. Luar biasa. Baik saudaraku yang kekasih, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persiapkan persembahannya. Persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan persembahan mingguan. Saudara boleh persiapkan dan sebelumnya kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, Engkau Bapa yang sangat baik bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau sudah memerdekakan kami lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami selalu Tuhan untuk berharap hanya padamu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau tetap memberikan kami kekuatan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkati kami Tuhan dengan apa yang kami miliki, yang Engkau sudah berkati kami. Sepanjang minggu berjalan ini Tuhan kami percaya, kami tetap melihat jalan-jalan Tuhan terbuka bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan Engkau buat semuanya berhasil dan beruntung. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Semua yang terbaik yang ada pada kami itu berasal daripada Tuhan. Dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di House of Love. Dihimbau bagi orang tua untuk dapat membawa anak-anak Anda untuk beribadah di Bethany Kids Church diadakan setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya 1, 2, dan 3 bertempat di gedung gereja lantai 1. Bethany Teens, ibadah khusus bagi kamu remaja kelas 7 sampai 9 SMP, diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore, bertempat di House of Love lantai 1. Impact Generation, ibadah khusus bagi kamu yang berada di SMA maupun yang sudah kuliah, diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore, bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah dan Fellowship Wanita Bethany Indonesia akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, jam 6 sore, bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah dan Fellowship Pria Bethany Manado akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, jam 6 sore, bertempat di lobi lantai 1. Ibadah Raya 1, 2, dan 3
pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 akan disertai dengan perjamuan kudus dengan pembicara Pendeta Dr. Leni Matoke, SPS MA. Bapak Ibu, kita berduka karena kemarin cuman beda berapa jam. Ada 2 orang yang selalu bersama-sama dengan kita sudah pulang ke rumah Bapak. Suami dari Ibu Naomi Majusip itu umur 65 tahun. Gejalanya dia itu cuman nyeri-nyeri lambung, jadi dia selalu berpikir sakit mah. Ke rumah sakit juga cuman dikasih obat-obat mah. Dan tiba-tiba serangan jantung dan kita sudah melakukan semua yang terbaik. Dia dibawa ke Rumah Sakit Malalayang, langsung ditindaki dengan Prof. Steri yang jadi direktur Rumah Sakit Malalayang. Saya sempat telepon dengan beliau dan memang karena katup jantungnya itu sudah berat kerusakannya, jadi sesudah tindakan langsung anfal, tidak tertolong, tensinya turun terus dan beliau sudah berpulang tadi malam. Yang saya mau bilang Bapak Ibu bahwa jemaat Tuhan, mari kita belajar bahwa tubuh kita ini bisa sakit. Saya lihat di grup hamba-hamba Tuhan, ada satu orang yang dia bilang dia marah dan dia buang kartu BPJS-nya. Jangan pakai emosi. Kalau kita punya kartu BPJS, sekurang-kurangnya kita masih bisa kalau ada apa-apa langsung ke IGD, unit gawat darurat itu di rumah sakit manapun kita akan segera ditangani dan tidak bayar apa-apa kalau kita punya kartu. Sebaiknya itu daripada nggak ada asuransi yang mahal-mahal, tapi sekurang-kurangnya pemerintah sudah menyediakan. Dan Bapak Ibu di gereja kita di bawah ada Sunday Clinic. Jadi kalau hari Minggu begini habis ibadah Raya 1, di bawah ada bisa rekam jantung EKG. Untuk sudah yang usia lanjut bisa tensi. Kalau ke dokter kan antri lama, betul ya. Dan di bawah juga kita gereja dan dokter-dokter itu di sana ada dokter-dokter yang mau melayani sungguh-sungguh, mereka sudah menyediakan obat anti hipertensi ada, vitamin ada, bisa periksa gula di ini ya yang bisa langsung tahu hasilnya supaya jangan sampai gula 300 kok kopi manis terus, pisang goreng terus tanpa kita sadar gula terus naik tinggi dan banyak yang rusak ginjalnya karena kadar gula yang tinggi yang lama yang tidak ditangani, asam urat yang tinggi yang lama yang tidak ditangani. Di klinik di bawah gereja sudah menyediakan dan ada dokter-dokter yang melayani. Jadi yang mau EKG juga rekam jantung bisa di EKG. Jangan semua EKG dokter mau kewalahan setengah mati ya. Yang sudah usia lanjut dan punya hipertensi lama atau kolesterol lama yang beresiko dengan jantung, apalagi gejala-gejala sesak nafas, nyeri dada, di bawah bisa rekam jantung dan akan dikonsultasi dengan dokter spesialis jantung yang membacanya. Jadi kita sudah menyediakan, kalau mau dapat obat-obat mah, vitamin-vitamin biasa, klinik sudah menyediakan. Jadi bisa antri, tadi tidak ditampilkan kan Sunday Clinic, ada nomor telepon juga yang bisa daftar dulu supaya jangan antri kebanyakan. Dan mereka melayani antara ibadah 1-2 dan sesudah ibadah raya 2 juga mereka masih melayani, masih terbuka. Kita menyediakannya untuk Bapak Ibu semua. Amin. Jadi kita periksa supaya Tuhan kasih pengertian saya begini. Bangsa Israel waktu mau masuk di tanah perjanjian, kan Yosua juga suruh 12 pengintai pergi lihat. Jadi kalau torang periksa supaya torang berawas-awas, torang mesti jadi pengintai untuk lihat. Fakta yang ada
kondisi medis kita itu menjadi satu tanggung jawab kita. Seperti 12 pengintai itu 10 bawa kabar buruk. Tapi 2, Kaleb dan Yosua bilang sekalipun ada raksasa. Karena Tuhan menyertai kita pasti masuk. Jadi kita periksa kesehatan supaya kita tahu. Oh tekanan darah ada tinggi. Kita mesti berhikmat. Bagaimana jangan makan yang asin. Bagaimana kita minum obat penurun darah. Kita punya hikmat itu dan dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah menyediakan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh, amin. Tapi kita tidak bisa seenaknya saja makan sembarang, kurang istirahat, kurang minum, akhirnya tubuh kita akan kena dampaknya, tubuh kita bisa sakit. Karena organ-organ semua, otak, jantung, paru-paru semua itu bekerja apalagi jantung sejak kita dalam kandungan jantung tidak pernah berhenti terus bekerja. Dan untuk jantung bekerja dindingnya jantung itu perlu darah yang bawa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sisa-sisa pembakaran. Jadi jantung kita supaya bagus, kita latihan pernafasan, kita jalan-jalan pagi, jangan kurang bergerak, makan tidur. Kau makan yang berbahaya terus, nah kita tidak berhikmat untuk memelihara tubuh kita. Seberapapun Tuhan percayakan kita usia di dunia ini, tapi biar kita semua dengan sehat, melayani dan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Semua sehat, amin. Oke. Bapak Ibu, kita semua diberkati dengan firman Tuhan Kak Ina pagi hari ini, amin. Nah, Pak Jonathan Patiasina dan Ibu Ina ini 2 orang hamba Tuhan yang paling sibuk, paling padat jadwalnya. Tiba-tiba ada di Malaysia, tiba-tiba ada di Amerika, tiba-tiba ada di Israel, ada di mana-mana, di Makassar, Jakarta. Mereka punya jadwal yang padat tapi mau memberikan waktu untuk kita di sini. Tepuk tangan dulu, berterima kasih untuk waktunya Kak Ina. Tahun lalu beliau tidak sempat datang dan tahun ini bisa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saya perkenalkan sedikit kalau ada yang belum kenal. Kak Ina ini saya belum kenal terlalu lama, tapi kalau dekat dengan beliau langsung tahu tuh DP hati. Hatinya yang betul-betul murni, yang seperti apa dia bilang itu sudah hatinya, dan hatinya yang penuh dengan kemurahan. Saya belajar banyak dari Ibu Ina. Kalau ketemu beliau, tidak mungkin dia tidak ada ringan tangannya, gift-nya. Apa juga kecil-kecil, parfum kecil, apa pasti. Jadi kelihatan sekali itu kemurahan hatinya. Sampai saya belajar, saya biasanya terlalu perhatikan yang begitu. Kalau orang kasih puji Tuhan. Tapi saya tidak bisa memikirkan bagaimana memberi ke orang lain. 1000 jemaat kalau Ibu Gembala pikir untuk kasih tiap hari, tidak bisa terpikir. Saya ingat ketemu di Solo, saya ada acara gereja Betani, Kak Ina dengan Bang Jo ada acara lain, tapi kita jumpa. Beliau kasih saya parfumnya yang beliau pakai, bukan yang baru punya. Boleh dibawa ini, dan memang baunya itu sangat saya suka sampai habis. Tapi bukan berita untuk Kak Ina tambah ya. Jadi kita ke pasar, saya pernah ke Melbourne, Bang Jo dan Kak Ina itu melayani gereja di Melbourne, Australia. 2 tahun lalu kita ke tempatnya dan kita dibawa, kita sempat pergi belanja di pasar. Kita belanja di pasar, kita asik tawar itu tas-tas. Kak Ina ini sudah pergi tanya namanya, nomor telepon dari penjualnya supaya mau doakan dia terima Tuhan Yesus. Padahal namanya Muhammad, Ibrahim. Pokoknya Kak Ina tuh di mana saja mendoakan orang dan memberkati orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Dan satu lagi yang saya sangat luar biasa yang tidak ada di saya, yang saya perlu belajar dari Kak Ina. Kita rombongan ada 6 orang, waktu itu ada Ibu Eli dengan suaminya Pak Sony. Kalau di mobil itu tidak boleh lebih dari 7 orang. Di Australia itu sangat ketat. Jadi kalau Bang Jo jemput kita, Bang Jo nyetir, kita pas. Kak Ina karena tidak bisa lagi duduk di mobil, beliau tuh ikut naik tren. Rumahnya itu agak sedikit di pinggir kota. Kalau kita mau pergi makan, Kak Ina itu naik tren tuh jumpa dengan kita, temani makan siang. Kalau kita bilang, biar Jo papa temani dorong Joy karena mobil udah cukup, kita istirahat Jo di rumah. Kira-kira kalau saya begitu, beliau naik
tren sendiri untuk jumpa kita, ketemu, dan sudah itu kita dengan mobil diantar, tapi beliau pulang lagi sendiri naik kendaraan umum. Bapak Ibu itu luar biasa, orang di Manado mesti belajar itu bagaimana melayani dengan sungguh-sungguh dengan pengorbanan. Amin. Satu lagi yang terakhir, ini bukan khotbah tapi cukup panjang. Bapak Ibu, bangsa kita sedang tidak baik-baik, sedang ada dalam goncangan. Mari semua ambil beban dalam doa, berdoa buat perlindungan Tuhan atas bangsa kita. Dan tanggung jawab kita khusus di Manado, di kota Manado. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Kita masih acara-acara keluar rumah, kita masih dalam keamanan dan ketentraman. Mari kita jaga rumah kita bersama. Kalau pulang di lingkungan kita masing-masing, kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Kita bercerita dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan menenangkan. Kalau ada dengar sesuatu kegerakan yang mau bikin kekacauan, cepat lapor. Bisa SMS ke saya karena saya ada di BKSUA, Badan Kerjasama Antar Agama. Seluruh tokoh agama ada di situ. Saya luar biasa kagum dengan Pak Wali Kota yang bilang begini, negara kita negara Pancasila dan dasarnya Tuhan nomor satu. Karena itu beliau sangat menghormati tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin, baik gereja, baik dari masjid, semua tokoh-tokoh agama. Kita diberikan insentif dan sangat dipercayakan untuk mengebalakan umat Tuhan. Karena ini adalah penduduk yang ada di kota Manado, kita bertanggung jawab untuk keamanan yang ada di kota Manado. Amin. Kita berdoa dan kita menjaga lingkungan kita. Himbauan dari Bapak Wali Kota supaya kita jaga rumah kita bersama ini aman. Jangan ikut kekacauan yang ada di beberapa kota, membakar, membunuh. Kita berdoa supaya kita mau perkatakan damai sejahtera atas kota dan daerah kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Nanti ibadah kedua dan ibadah ketiga baru Bang Jonathan Patiasina akan melayani kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya yang tak berjanji menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, kami mengucapkan terima kasih karena pagi hari ini kami semua terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami lebih daripada pemenang. Engkau lebih besar daripada semua situasi, tantangan, masalah yang kami hadapi. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami penuh dengan damai sejahtera, pikiran yang tenang, pikiran yang kuat, yang penuh hikmat. Hati yang menimbang segala perkara dalam penyertaan Tuhan, takut akan Tuhan. Kami lebih mengutamakan melakukan kebenaran daripada mementingkan membela diri kami sendiri. Semua emosional yang salah, semua Tuhan
kepahitan, kemarahan kami buang dalam nama Yesus. Kami mau belajar mengampuni, kami mau belajar mengasihi supaya Engkau dapati hati kami. Tidak ada kesombongan yang merasa diri lebih benar daripada orang lain. Kami mau melepaskan pengampunan kepada segala sesuatu yang tersimpan di hati kami yang mendatangkan ketidaknyamanan, ketidakdamai sejahtera. Kami mau melepaskan dalam nama Yesus. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera. Diberkati dalam rumah-rumah tangga. Kami belajar terus saling mendoakan, saling menopang, saling menerima, saling mengampuni. 7 kali, 70 kali kami mengampuni Tuhan. Dan setiap hari dari matahari terbit sampai matahari terbenam kami dapati kami mau jadi berkat. Kami mau memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih untuk semua yang melayani di gereja ini Tuhan. Terus teguhkan, kuatkan bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk kami. Engkau Raja, Engkau Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, sepanjang bulan Agustus Tuhan sudah tolong. Hari ini hari terakhir, biar seluruh pengucapan syukur kami naik menyenangkan hati Tuhan. Besok kami masuk di tanggal 1 bulan ke-9. Dalam nama Yesus pegang tangan kami, bawa kami berjalan bersamamu Tuhan. Gadamu dan tongkatmu menghibur kami. Di hari-hari yang sukar bagi kami, kami ubah semua kabar-kabar menakutkan menjadi kabar baik, menjadi berita sukacita yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya setiap kami punya kesaksian, setiap kami punya pengalaman dilawat Tuhan, ditolong Tuhan, dilepaskan Tuhan, dihibur Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan, buka tingkap-tingkap langit, curahkan perbendaharaan-Mu yang melimpah. Tidak ada yang kekurangan. Kami akan lihat tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Sebab Engkaulah penyedia bagi kami, Jehovah Jireh bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia saat ini Tuhan. Kami perkatakan Tuhan berdaulat atas bangsa Indonesia. Tuhan berkuasa dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan perlindungan kuasa mau menjauhkan daripada segala roh kerusuhan. Semua niat-niat jahat, semua niat pembunuhan dalam nama Yesus. Di setiap goncangan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari khusus kota Jakarta dan kota-kota yang lain Tuhan. Kami minta Tuhan supaya Tuhan ubah menjadi kebaikan, menjadi musim penuaian. Semua kejahatan, semua ketidakadilan, semua penipuan, pencurian disingkapkan dan kebenaran ditegakkan atas bangsa kami. Kami mau berdoa khusus buat kota Manado di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota, Bapak Andre Anggo dan Dr. Richard Sualang. Berkati mereka dalam kesatuan hati, tim takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, seperti beliau menghormati tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin umat Tuhan. Kami memberkati beliau sehat, kuat, punya hikmat. Dan kota kami Tuhan mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan. Lindungi Tuhan semua rancangan kejahatan kami hancurkan. Rancangan-rancangan untuk bermufakat mengadakan kerusuhan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dimanapun kami tinggal kami melepaskan damai sejahtera atas kecamatan, atas kelurahan, atas lingkungan-lingkungan di mana kami tinggal. Damai sejahtera Tuhan turun, penjagaan Tuhan turun. Sulawesi Utara juga Tuhan lindungi dan jagai. Kami mau jadi berkat buat bangsa Indonesia. Kami menunjukkan pada kesatuan. Kami menunjukkan pada toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan biar Engkau yang memberikan keadilan dan keamanan. Bapak taruh tangan-Mu dan meteraikan berkat-Mu. Engkaulah perlindungan bagi kami. Sebelum pulang mari umat Tuhan, angkat wajah-Mu dengan iman, bersyukur, buka hati, tadahkan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita nyanyi pujian. Kaulah yang besar.